Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview mainan lagi. Jadi mainan apa yang akan gua review hari ini? Yuk langsung kita figure out this figure. Oke teman-teman, jadi beberapa hari ini gua nonton film di Netflix ya, seriesnya si Transformer yang War of Z itu. Ternyata gua lumayan cukup suka ya dan teracuni dengan Transformer. Jadi beberapa hari ini gua beli banyak banget figur-figur Transformer, dan salah satunya akan gua review hari ini. Nah, tapi Transformer yang akan gua review hari ini itu bukan dari yang seriesnya Netflix, tapi ini dari film terbarunya Transformer Rise of the Beast ya. Jadi yang akan gua review hari ini adalah salah. Jadi akan gue review hari ini adalah Transformer keluaran Yolopak. Jadi seperti apa action figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Jadi hari ini gue akan mereview mainan keluaran Yolopak, dan ini adalah Transformer yang cukup unik ya konsepnya. Teman-teman bisa lihat ini ada tulisannya AMK series. Jadi ini adalah Advance Model Kit. Jadi ini tuh adalah model kit, tapi yang serunya model kit ini nggak kayak yang buatan Gundam atau Bandai kayak gitu, yang harus kita potong-potong, harus diamplas-amplas. Jadi dia itu udah setengah jadi. Jadi tinggal kita pasang-pasang aja, tinggal dirakit aja. Jadi itu salah satu keunggulannya teman-teman. Nah, penasaran seperti apa? Saya juga penasaran teman-teman. Jadi ini juga adalah produk official. Teman-teman bisa lihat di sini ada logo Hasbro-nya dan ada logo Transformer-nya yang menunjukkan ini adalah official atau resmi. Jadi Yolopak ini dia bekerja sama dengan Hasbro kayak gitu teman-teman. Nah, untuk membuka figurnya ini sendiri kita langsung buka dari sebelah sini, ada segelnya ya. Langsung kita pakai jurus tembakan. Nah, udah kebuka nih segelnya. Jadi langsung kita serot. Jadi seperti ini dia, ada dapat manual instruksinya, cara pasangnya simple sekali, cuma selembar kayak gini. Dan ini dia teman-teman, tuh, wih, langsung kita bukain aja. Yuk, daripada makin penasaran, langsung kita rakit dia. Jadi ini dia pertama teman-teman yang kita dapetin di sini, ada manual instruksinya yang menurut gua kayaknya cukup simple ya. Cuma dapat selembar kayak gini, dan kayaknya untuk merakitnya kita tidak membutuhkan banyak cakra ya, dan kayaknya nggak susah ya. Nah, oke, ini dia, langsung kita coba rakit figurnya. Jadi ini dia semua yang kalian dapetin di paket figur ini. Pertama di sini kita dapat tangan yang lagi kebuka seperti ini. Lalu kita dapat tangan mengepal seperti ini. Satu tangan yang kayaknya untuk megang senjata, tapi di sini kita nggak dapet senjata. Jadi gua nggak tahu sebenarnya ini dapat buat apa tangannya ya. Mungkin di produk selanjutnya kita bakal dapet senjata ya, yang dijual terpisah atau ada di figur yang lainnya. Gua kurang tahu juga ya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat tangan Optimus yang jurus ninja kayak gini. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, si Optimus Prime. First impression pertama gua pas megang si mainan ini adalah bener-bener sangat luar biasa teman-teman. Jadi bahannya ini semuanya full plastik, dan untuk catnya ini bener-bener sangat rapi ya. Tapi walaupun gue bilang rapi, masih ada juga minus-minus atau minor-minor kecil catnya, dan ada juga beberapa bagian-bagian yang ada kayak potongan kayak noob mark ya, biasanya kalau teman-teman main model kit ya. Itu juga ada di sini teman-teman. Sebenarnya untuk desain robotnya sendiri untuk Optimus Prime gue kurang suka yang versi Rise of the Beast ya. Gue paling suka yang bentuk yang versi yang di film Bumblebee the Movie ya. Menurut gua jauh lebih keren, karena di bagian sininya gua kurang suka ada kayak warna silvernya, di sini ada warna hitamnya, gua kurang suka ya. Nah, terus ini karena bahannya plastik ya, untuk di bagian sininya kurang kelihatan keren di bagian
kacanya ini, karena kacanya ini bagiannya plastik teman-teman tuh. Jadi teman-teman bisa lihat untuk di bagian kaca ini kurang eksklusif, kayak kurang mewah kayak gitu teman-teman. Kalau ini dibuat transparan kayaknya jauh lebih keren tuh. Tapi overall untuk detail-detail teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian sini tuh, di bagian sini logo Autobotnya juga dibuat dengan sangat rapi. Detail-detail ininya dibuat dengan sangat cakep banget teman-teman, detail banget semuanya, sangat rapi banget, sangat detail banget. Ini di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat, ini benar-benar bagus banget painting yang bagian ininya ya, bagian apa sih namanya tuh, silvernya, dark silvernya benar-benar bagus banget, kelihatan kayak besi kayak gitu. Dan warna yang di bagian merahnya ini juga bagus banget teman-teman, jadi kayak berasa besi, apalagi kalau seandainya kena sinar kayak gini ya, disorot kayak gini, jadi lebih bagus lagi. Dan yang gue paling suka adalah warna silvernya, terutama di bagian sini teman-teman. Ini bener-bener kayak besi banget tuh. Warna silver di bagian sini gue paling suka tuh. Mantep banget ya. Warnanya krum-krum kayak gitu gue suka banget. Dan teman-teman bisa lihat detail di bagian perutnya ini juga gue suka banget tuh. Bagus banget, catnya rapi tuh. Bener-bener kayak besi kayak gitu teman-teman. Di bagian kakinya kayak gini, ada lampunya kayak gini ya. Di bagian sini teman-teman bisa lihat rapi banget di sini potongannya tuh. Bannya ban plastik ya, kayak plastik kayak gitu. Tapi bisa ini juga bisa diputar-putar juga tuh. Tuh di bagian kakinya simple aja seperti ini. Di bagian kaki bawahnya kayak gini teman-teman, ada tulisannya apa ini? Hasbro. Ada tulisannya Hasbro kayak gini. Dan di bagian belakang kakinya seperti ini. Ini pantat Optimusnya, warnanya juga warna aluminium silver gitu, bagus banget. Oke, itu dia semua detail di figur ini. Oh ya teman-teman, jadi gua mau ngebahas masalah plastik yang dibuat di sini bener-bener bagus banget. Walaupun dia bilangnya model kit, tapi untuk ukuran model kit ini jauh lebih bagus dari bahan model kitnya Bandai ya. Waktu gua pegang ini terasa lebih solid dari keluaran-keluaran model kitnya Bandai. Ini lebih solid teman-teman. Ini lebih padat kayak gitu, agak padat gitu ya. Dan ini juga nggak seringkih mainan atau model kitnya Bandai. Model kit Bandai itu kalau teman-teman gerakin itu benar-benar ringkih banget teman-teman. Kalau dimain-mainin tuh takut patah atau takut lepas atau kayak gitu, atau kayak gitu lah ya. Tapi kalau sananya teman-teman main model kit yang buatan Yolopak ini nggak kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman lebih enak gitu pose-posenya, lebih apa ya, lebih fleksibel, lebih solid kayak gitu. Dan ini juga nggak kayak mainan Bandai kayak gitu teman-teman, yang gampang lepas kayak gitu model kitnya. Ini nggak kayak gitu teman-teman. Dan untuk bobotnya sendiri ini menurut gua cukup pas ya, jadi nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Jadi ini bobotnya lebih oke daripada model kit yang harus kita rakit kayak yang buatan Bandai dan teman-temannya kayak gitu. Ini menurut gua, wah ini kayaknya pas banget ya. Menurut gue ini cukup pas banget action figurnya. Mantap Yolopak. Yap, sekarang gua mau bahas untuk artikulasi di figur ini. Pertama untuk di bagian kepala, dia bisa noleh ke kiri, ke kanan kayak gini teman-teman. Dia juga bisa ke atas segini jauh dan ke bawah segini jauh. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian sininya ada artikulasi juga tuh. Jadi sistemnya itu ada dua artikulasi di bagian layar sini dan di bagian sininya tuh. Jadi ada dua artikulasi tuh. Tuh, jadi di sini satu, sama di bagian sininya tuh bisa diputar-putar kayak gini. Mantep banget ya tuh, bisa kayak gini juga, mantep banget. Nah di bagian sini dia ada butterfly joint dan bisa segini jauh tuh, teman-teman bisa lihat ya tuh, bisa ditarik sampai segini jauh. Nah jadi di sini dia cukup kompleks juga ya. Di bagian sini tuh bisa digerak-gerakin teman-teman. Di bagian sini juga bisa digerak-gerakin tuh kayak gini untuk menunjang artikulasi. Jadi dia bisa, tangannya bisa segini jauh. Di bagian sini juga bisa diputar-putar teman-teman, tuh bisa diputar 360 derajat. Jadi dia itu bisa dua ya. Jadi di sini bisa diputar di bagian sini. Nah, terus di bagian sininya juga bisa diputar teman-teman. Gimana sih? Nih, di bagian sini tuh bisa diputar juga tuh. Jadi ada dua artikulasi di bagian sini, dan untuk di bagian sininya bisa kita angkat seperti ini. Dan ini juga tangannya ada banyak artikulasinya, mulai dari sebelah sini, di bagian sini tuh banyak banget ya. Di bagian sini satu, di bagian sini bisa diputar, di bagian sini tuh bisa segini jauh tuh. Was, mantep banget. Jadi bisa segini jauh teman-teman tuh. Dan di bagian lengannya bisa diputar juga seperti ini, dan bisa ke atas dan ke bawah juga segini seperti ini teman-teman. Nah untuk di bagian badannya ini tuh terbagi atas dua artikulasi. Di bagian sini satu tuh, di bagian sini bisa digini-giniin,
nggak bisa diputer ya, cuma sedikit doang kayak gini, tapi bisa kayak gini. Jadi dia untuk di bagian atasnya ini terganggu artikulasinya sama di bagian sininya tuh. Jadi cuma bisa kayak gini tuh maksimal tuh kayak gini. Nah untuk di bagian perutnya dia bisa diputer seperti ini tuh, bisa diputer doang, nggak bisa di yang lain-lain tuh ya. Tuh, jadi bungkuknya cuma bisa segini doang dan ke belakang segini doang teman-teman. Nah untuk di bagian selangkangannya ini cukup kompleks ya, karena ini tuh teman-teman bisa buka di beberapa bagian. Misalnya di bagian sini tuh bisa diangkat kayak gini tuh, bisa diputer-puter di sininya tuh untuk mendukung artikulasi yang lebih bagus tuh seperti ini. Nah terus di bagian pantatnya Optimus di sini teman-teman bisa angkat seperti ini. Ini juga untuk keperluan artikulasi tuh, bisa diangkat kayak gitu. Gue suka banget sama sistem artikulasi di bagian selangkangannya ini. Nah jadi kalau seandainya teman-teman selangkangannya kayak gini doang, dia nggak, artikulasinya nggak begitu bagus tuh, gerakannya nggak begitu bagus. Tapi kalau sana ini diangkat, kita angkat di sini, nah terus teman-teman bisa tarik di bagian dalamnya. Teman-teman bisa lihat, ini kelihatan nggak ya? Nah di bagian sini teman-teman bisa ke sini tuh, terus ditarik, jadi dia agak bisa maju tuh. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nah jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya di sini tuh, bisa ditarik agak ke bawah untuk artikulasi yang lebih bagus ya. Jadi cara nariknya adalah di sini pertama teman-teman ke depanin kayak gini. Nah terus di sini teman-teman tarik tuh. Jadi dia bukan sistem kayak si SHF. Kalau SHF kan dia langsung ditarik kayak gitu kan, dia enggak ya. Jadi harus dimajuin dulu ke sini. Nah terus ininya di agak tuh, teman-teman gimana ya jelasinnya, agak susah ya. Tuh, jadi intinya kayak gitu. Jadi ini teman-teman bisa tutup lagi seperti ini, dan pantatnya bisa ditutupin lagi untuk artikulasi yang lebih baik. Jadi untuk maksimalnya dia bisa ke depan sampai segini jauh ya. Kita tarik dulu ininya tuh, bisa sampai segini jauh maksimal, dan bagian belakang ini bisa ditarik tuh, jadi dia bisa ke belakang maksimal sampai segini jauh, dan di bagian sini dia bisa diputer-puter kayak gini artikulasinya. Nah untuk di bagian sini teman-teman, di sini ada double joint di bagian sini, di bagian sini kita bisa pertama di bagian sini tuh, di bagian sini dia bisa kayak gini tuh. Nah di bagian sini juga ada artikulasinya tuh, di bagian tuh, di bagian sini, jadi dia double joint kayak gitu, bisa kayak gini. Ini bagus banget teman-teman tuh, kayak gitu. Di bagian kakinya juga bagus banget dia tuh, artikulasinya, pivotnya bisa kayak gini, mantep banget. Dan dia bisa ke bawah segini jauh dan ke atas segini jauh, dan di bagian sininya dia bisa ada artikulasi sedikit seperti itu. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk si Optimus Prime ini. Nah selain itu juga ada artikulasi kecil yang bisa teman-teman gerakin. Misalnya di contohnya di bagian tangan sini tuh, bisa digerakin seperti ini tuh. Jadi ini sesuaikan dengan ininya tuh, artikulasinya tuh. Misalnya di sini, jadi ini untuk menambah artikulasi biar dia jauh lebih bagus lagi di bagian sikunya di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi tinggi Optimusnya ini kalau di boxnya tadi sih ditulis 20 cm ya, tapi waktu gua ukur ternyata kurang lebih 21 cm tingginya. Dan ini dia perbedaan tingginya sama Aoi Max Star Commander yang kemarin udah gua review ya tuh. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Transformer dari YOLO Park Optimus Prime dari film Transformer The Rise of the Beast ya. Dan menurut gua untuk ukuran model kit ini bener-bener bagus, luar biasa menurut gua ya. Dan ini menurut gua jauh lebih bagus daripada model kit buatan Bandai. Dan ini bener-bener cocok banget buat kalian, apalagi buat bapak-bapak yang sibuk ya kerja, gak punya waktu buat ngerakit si model kit ya. Ini gampang banget teman-teman. Ini gua ngerakitnya nggak sampai 10 menit, dan sebenarnya nggak pakai manual instruksi pun bisa teman-teman, karena gampang. Di boxnya itu juga kita udah disusun teman-teman ya, tangan-tangannya itu posisinya di mana. Jadi kita nggak perlu cari mana yang kanan, mana yang kiri, mana yang ini. Udah tinggal dipasang kayak gitu, tinggal lihat di boxnya aja udah bisa sebenarnya teman-teman, gampang banget. Dan ini juga nggak ringkih dan gampang banget buat dimainin. Diartikulasiin juga nggak kayak ringkih kayak model kit yang biasa teman-teman main buatan Bandai atau yang lain-lain kayak gitu teman-teman. Nggak ada part-part yang jatuh atau gampang lepas kayak gitu. Dan secara bobot dan plastik bahannya itu juga bener-bener solid dan bagus banget teman-teman. Lebih solid kayak gitu ya daripada model kit kebanyakan. Ini bener-bener gua rekomendasiin banget ya, karena harganya juga cukup murah teman-teman. Nah buat teman-teman yang penasaran ini gua belinya di mana, jadi ini gua beli di Trans Gadget. Jadi teman-teman bisa cari di Tokopedia-nya. Jadi ini gua beli di Tokopedia-nya Trans Gadget. Harganya cukup
cukup murah ya untuk ukuran model kit dan dengan detail yang luar biasa seperti ini. Minusnya cuma satu ya, nggak ada aksesorisnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi si mainan Optimus Prime buatan YOLOPAK ini. Dan untuk akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.